Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam renungan harian GSJ Sword. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dan kami masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu boleh membangkitkan hidup kami kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan sharing dengan judul introspeksi. Sebelumnya izinkan saya mengawali dengan sebuah kesaksian saya. Jadi kejadiannya itu berawal dari 2019 di mana saat itu saya lagi pergi ke satu mall sama anak-anak dan istri. Tiba-tiba setelah makan saya tuh kepala saya sakit, berasa seperti kayak dibor gitu, sakit kan. Nah, terus sampai saat itu saya bilang au gitu kan. Nah tapi saya merasa kalau sakit itu ya sudah, mungkin sakit apalah gitu kan, sakitnya nggak enak lah gitu. Nah kejadian itu berlangsung dari 2019, terus saya sempat minum obat sakit kepala, terus berjalan waktu hilang. Nah terus 6 bulan kemudian, kurang lebih 6 bulan, tiba-tiba sakit itu muncul lagi. Tak gitu, saya mulai merasa aduh udah gak nyaman nih ya kan. Sakit kepala sampai sakit kayak di gigi sini, di bagian kiri atas saya tuh nyut-nyutnya, terus serasa sakit banget gitu kan. Saya masih merasa itu sudahlah ini sakit kepala ya kan. Saya mulai cari obat gigi, terus saya cari obat ya kayak Ponstan buat ngilangin sakitnya kan. Waktu berjalan lagi, nah kejadian ini mulai sering. Jadi dari yang 2019 terus 6 bulan kemudian saya berasa sakit lagi, itu estimasi. Terus nggak lama 2021 itu sakitnya sakit di kepala saya makin intens di gigi. Jadi dia tuh berasa kayak mungkin nggak gitu lama, nggak sampai 2-3 bulan, mungkin sebulan sekali sakit gitu kan. Nah terus saya sharing sama saya bicara sama istri saya, dia bilang coba deh kita ke dokter periksa dulu giginya gitu kan. Saya sih sebenarnya agak sedikit trauma kalau soal gigi kan, karena 2004 saya pernah dioperasi. Nah terus akhirnya tapi karena case kayak gini, saya pikir saya juga nggak tahan kan sakitnya. Akhirnya saya pergi ke dokter gigi 2021, saya ingat hujan-hujan saya pergi ke dokter gigi dengan yakin. Saya bilang sama dokter, dok tolong dok ini gigi saya bolong, saya bilang. Saya duduk di tempat dokter biasa, dia center. Nah terus nggak lama dokter bilang nggak ada yang bolong. Terus saya ceritain dong, loh tapi ini gigi saya sakit bener, sakitnya itu sampai kepala saya sampai kayak mau dibor gitu kan. Saya kadang sampai nangis juga, sakitnya kan ya lumayan nggak enak gitu. Nah tapi dokter itu bilang enggak, saya lihat nih nggak ada yang bolong kok, aman. Nah terus saya bilang gimana? Oh ya udah kalau gitu. Dia sempat kasih saya pilihan, ya udah kamu mau ke dokter saraf ngecek atau kamu coba minum Neurobion ya. Nah terus akhirnya ya sudah, saya bilang ya udah saya minum Neurobion dulu ya, karena kan dia bilang coba. Nah ternyata saya coba yang Neurobion, ternyata itu yang vitamin. Saya minum ketika sakit kepala saya mulai ada, saya minum gitu kan, sembuh ya kan. Nah jadi saya tuh tadinya mikirnya kan, wah ini gara-gara Neurobion bagus nih. Saya setiap sakit dikit saya langsung minum, sakit dikit saya minum. Saya pikir udah aman. Nah kejadian itu lagi terulang kembali waktu 2 minggu lalu. Waktu saya lagi di luar, kepala saya sakit dan saya nggak bawa obat itu kan. Saya bilang, aduh Tuhan sakit banget. Saya bilang, ini gimana ya? Udah nggak enak, udah nggak tahan banget gitu kan. Saya nggak bawa obatnya ya kan, itu juga ya anggaplah itu kayak di tengah gunung gitu, nggak ada yang jual obat ya kan. Nah terus akhirnya saya bilang aduh Tuhan tolong deh supaya
ada yang jual. Ternyata teman saya bawa Panadol, saya minum Panadol sampai pulang. Akhirnya dari kejadian itu saya memberanikan diri, kayaknya udah gak beres nih. Saya memberanikan diri, saya pergi ke dokter lagi, ya kan, saya ke dokter, terus dokternya bilang gini, wah Bapak, coba deh, ini giginya gak ada apa-apa. Ini dokter kedua yang bilang gigi saya gak bolong, ya kan. Dia bilang, Bapak ke dokter, kalau perlu Bapak ronsen. Nah saya ronsen dong, saya langsung, karena saya pikir saya gak menunda-nunda lah, ini sakit udah berapa tahun kan. Saya ke dokter, saya ke ronsen gitu kan. Ternyata dari hasil ronsennya dibawa lagi ke dokter, dia bilang, ini gak ada apa-apa kok, baik gitu kan. Setelah itu saya dirujuk lagi, karena saya waktu itu pakai BPJS, saya dirujuk lagi ke puskesmas yang lebih gede. Nah di puskesmas itu lebih lengkap. Waktu saya kasih hasil ronsenan, dokter dia bilang, coba duduk. Nah dokter ini lebih, menurut saya sih lebih capable, lebih mampu lah ya. Jadi dia melihat dengan seksama, dia korek-korek gigi saya, dan dia bilang, wah Pak, saya lihat nih ada bolong kecil, dia bilang, kecil. Oh gitu, jadi gimana? Nah, terus dia bilang, ya Bapak mesti tambel, kalau misalnya nggak bisa ya ditindak gitu. Saya udah deg-degan kan. Kapan dok? Sekarang. Saya udah trauma juga. Aduh, gigi lagi. Nah, tapi akhirnya saya memberanikan diri. Saya pikir ya udahlah, daripada lama-lama ntar sakit kan. Saya tes antigen negatif, saya langsung ke ruang dokter. Ke ruang dokter, dia bilang gini, wah Pak, saya lihat ya. Ini sih kalau saya lihat nggak ada apa-apa, cuma emang bolong kecil. Terus saya kasih lihat dia hasil ronsen. Ini, begitu dia lihat hasil ronsen saya, dia bilang, oh ya saya tahu. Ternyata dari hasil ronsen itu dibalik gambar gigi saya yang putih-putih itu ada hitam di dalam putih itu. Jadi dia penasaran, saya bor ya, di bor terus ternyata emang benar bolong groak gede. Nah dari situ saya ditambal dan akhirnya kelar tuh, selesai. Saya bersyukur ya Tuhan baik. Akhirnya saya bisa pulang segala macam kan. Tapi di perjalanan, apa yang mau saya bagi dalam sharing hari ini adalah dari kesaksian saya diingatkan Tuhan bagaimana gini loh caranya. Saya diingatin seperti ini. Coba deh kamu pikir, ya. Berapa banyak dari hidup kita nih? Sebutlah kita siapa? Kita pelayan Tuhan, kita jemaat Tuhan, kita pengerja, atau siapapun, kita hamba Tuhan yang senior ataupun junior gitu ya. Saya diajarin kayak gini. Kamu tahu nggak berapa banyak anak Tuhan yang seperti itu? Saya bilang, kok bisa? Ya, kok bisa? Apa sangkut pautnya sama gigi? Tuhan kasih tahu. Berapa banyak anak Tuhan, anak-anakku gitu, Tuhan bilang, yang hidupnya seperti gigi. Di luar dia kelihatan bersih, ya dong, karena setiap hari disikat, betul ya. Habis makan sikat gigi, sebelum kita kerja sikat gigi, bahkan kumur-kumur Listerin segala macam. Kelihatan dari luarnya tuh baik, tapi ketika hidupnya udah dilubangi atau ada celah, maka kotoran itu atau virus itu akan masuk ke dalam, dia akan merangsek ke dalam itu, dan dia akan membuat sarang di dalam gigi, sehingga gigi itu sebenarnya rapuh. Cuman kalau dari luar kelihatannya ya putih, bersih, kuat. Seperti gigi saya dari luar di ronsen bagus, tapi ternyata karena ada celah setitik, itu bisa merangsek ke dalam sampai saya tuh merasa kesakitan dan saya bisa nangis karena sakitnya. Hanya karena celah setitik, dia membuat kotor di dalam gigi, sehingga ada kuman, ada sisa makanan, semua masuk di situ. Saya diingetin Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang seperti itu. Apalagi di era zaman sekarang, yang semuanya mudah, yang semuanya terlalu gampang. Bahkan kita menggampangkan segala sesuatu, teman-teman. Bapak Ibu, saya diingatkan hal ini sangat. Saya sempat berpikir, ini kebetulan saja. Tapi ini Tuhan ngomong. Ya kalau saya ngomong Tuhan ngomong audible terlalu ekstrim. Tapi ini Tuhan ingetin di saya. Berapa banyak anak Tuhan kayak gini. Akhir zaman seperti ini. Ya kan? Kita yang melayani Tuhan. Di luar kita kelihatan baik. Hidup dia bagus. Baca firman bagus. Ya kan? Berdoa gak bolong. Tapi who knows?
Siapa tahu kehidupan pribadinya. Yang tahu cuman kita. Saya diingetin lagi, kok bisa ya gigi saya bolong? Saya sikat gigi, iya. Saya kumur-kumur, iya. Ya kan? Sikat gigi cukup lah buat saya. 2-3 kali sehari. Tapi kok masih bisa bolong? Ya saya diingatkan kembali. Dalam kehidupan rohani kita, anak Tuhan, baca firman gak? Baca. Berdoa? Berdoa. Tapi masih banyak yang nyimpen dosa. Itu masalahnya. Masih banyak yang nyimpen kesenangan-kesenangan pribadi. Saya bicara seperti ini buat saya pribadi juga cukup nampol, cukup menampar gitu loh. Anak Tuhan pelayanan, ya pelayanan. Baca firman, ya. Berdoa, ya. Tapi kesenangan pribadi, ya juga. Ketika kita buka celah, di situ iblis masuk. Dan dia bisa bersarang jauh lebih dari apa yang kita tahu. Karena kenapa? Ketika dia bersarang, dia akan membuat tempat yang membuat dia akan memperluas. Gigi saya lubang dari kecil, ketika saya tetap gosok gigi loh. Saya tetap kumur loh, tapi kok tetap lubangnya ada. Karena saya berpikir waktu 2019 itu nggak ada terjadi apa-apa, cuman gigi saya ngilu. Dan saya diemin. Sama kayak hidup kita. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah, mungkin kita membiarkan, sudahlah itu manusiawi lah. Sudahlah santai lah. Jangan terlalu rohani lah, orang cuma masalah sepele dong. Dari hal kecil kita bisa dihajar. Dari hal kecil itu bisa menjadi masalah yang besar. Kenapa saya bilang bisa menjadi masalah yang besar? Buktinya gigi saya dari lubang kecil itu bisa membuat saraf saya tuh sakit, kepala saya sakit, badan saya sakit. Nah, saya cuma mau ingetin buat kita semua, dengan teman-teman juga, kita harus menjaga hidup kita benar-benar perfect. Artinya semaksimal mungkin kita menjaga hidup kita tidak bercelah. Kenapa? Karena celah yang kecil atau lubang yang kecil itu bisa membuat sesuatu yang berdampak buruk buat hidup kita. Saya dapat hal ini mungkin saya berpikir, oh Tuhan, apakah ini kebetulan? Buat saya segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Semua Tuhan taruh, semua Tuhan atur. Saya mau bagi ayat firman Tuhannya seperti ini. Ayat firman Tuhannya ada di Matius 23 ayat 1 sampai 36. Ini ayatnya panjang banget. Nah, saya cuma mau bagi judul perikopnya gini. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di ayat 1 sampai 36, itu Tuhan tuh ngomong gitu kan. Dia bilang, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan tuh banyak ngomong kayak gitu kan. Nah, saya bingung. Saya bilang gini, ahli Taurat sama orang Farisi itu siapa sih? Oh, ternyata saya cari dong di Google dong. Ahli Taurat adalah sofer, adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Bayangkan saudara, ahli Taurat adalah pakar. Kalau kita ngomong pakar itu adalah ahli. Dia mengetahui, bahkan dia membuat peraturan. Berapa banyak kita yang katanya pelayan Tuhan, kita ini udah sering dengar firman Tuhan, kita ini udah sering dengar khotbah-khotbah dari mancanegara, dari lokal, ya, bahkan kita hafal ayat firman Tuhan. Tapi di sini Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Saya masih penasaran, orang Farisi apa sih? Saya searching lagi, dapat. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Bapak Ibu bayangkan, ahli Taurat dan orang Farisi adalah bukan orang sembarangan. Saya mau bagi dari firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36, kalau Bapak Ibu nanti baca gitu. Saya dapat kayak gini. Di ayat 27 sampai 28 firman Tuhan bilang kayak gini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih,
Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya waktu baca firman ini, saya sempat waktu saya berpikir, aduh Tuhan mau bawain firman apa? Tuhan ingetin saya bahwa ini, saya nggak bicara sesuatu yang terlalu ngeroh, tapi saya dapat ini dan membuat saya, oh ya, apa yang Tuhan mau adalah, ini adalah merupakan peringatan, motivasi buat kita para pelayan Tuhan, buat kita hamba-hamba Tuhan, buat saya pribadi, buat kita semua jemaat Sword Generation. Jangan kita kayak kuburan, di luarnya kita bersih, ya kan? Saya pernah ke kuburan anak saya, ya kan? Saya lihat di samping-samping mereka dirawat, tanahnya ditambahin lagi, rumputnya ada, semuanya bersih, bagus kalau dilihat. Mungkin kalau kita lihat yang kuburan-kuburan mahal ya, keren kan? Ada pekarangan, ada segala macam, ada apa-apa gitu. Tapi kalau kita bongkar, itu dalamnya semua tulang belulang, bahkan tanah-tanah yang udah rusak. Tuhan cuma ingetin kita, jangan kita punya hidup seperti itu. Jangan kita punya hidup seperti kuburan. Kalau saya bilang, kalau dalam kasus saya sakit gigi, saya tadi bilang gigi saya bersih loh, dari luar putih, tapi ternyata ingat loh, Tuhan itu melihat hati dan bahkan kedalaman hidup kita. Kalau saya nggak di ronsen, itu gini, mata Tuhan itu menembus segala sesuatu. Saya dapat hal gini, sama kayak hasil ronsenan, Tuhan itu melihat ke dalam. Nah, saya dapat kayak gitu. Ternyata kalau kita lihat kasat mata, secara pribadi, personal gitu, oh dia orangnya baik loh, dia orangnya taat beribadah loh. Tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Biarlah renungan sharing hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Dan ini pun bisa memberkati hidup saya supaya kita hidupnya makin maju di dalam Tuhan, makin semangat, tidak pantang menyerah, nggak gampang goyah, dan terlebih adalah kita harus mengintrospeksi diri kita supaya kita jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur. Biarlah sharing firman-Mu boleh memberikan kami peringatan, boleh menjadikan kami motivasi kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari hari lewat hari Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat buat orang lain, buat orang kami yang di rumah Tuhan. Buat siapapun yang mengenal kami Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.